Kalau abang membawa apa namanya di Ibrani 3 tadi ayat 7 mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Yesus ini selamat, dia dari maut. Nah, di situ dia mati dan bangkit kembali di situ, Bang. Maksudnya di situ dia. Nah, itu. Karena kalau kita lihatkan dengan Yesus berdoa agar jika mungkin cawan penderitaan ini lalu daripadanya, tetapi ia tetap tunduk pada kehendak Allah Bapa kan di situ. Nah, Allah Bapa mendengarkan doa-doanya itu, Bang, bukan dengan membatalkan salib. Nah, di situ. Nah, melainkan dengan memberikan kekuatan kepada Yesus untuk menjalani kematian tersebut, Bang. Karena lewat kematian itulah ya, dia sebagai penebusan dosa, Bang. Nah, lalu memberikan kemenangan mutlak atas maut. Dan melalui kebangkitan itu, Bang. Nah, disitu makanya ya, ketika Yesus bangkit, ya kan, disitulah kemenangannya, Bang. Ya, makanya doanya didengarkan, hai maut di mana sengatmu, kan di situ. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa itu, Bang. Itu yang diartikan bahwa di Ibrani 5 ayat 7 itu doanya didengarkan, Bang. Itu pemahaman saya sebagai orang Kristen, Bang. Jadi itu imannya. Poinnya di sini, Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dijadikan tumbal. Ini kan kacau. Yesus menyerahkan dirinya untuk dijadikan tumbal. Aduh, Junaidi. Waduh. Itu kan di yang mana disampaikan ayatnya? Sabar dulu Jun. Sabar Dinda. Makanya saya katakan tadi, kencangkan celana dalamnya. Jadi gini, nggak apa-apa kan yang disampaikan Junaidi itu adalah iman, nggak masalah. Nah, sedangkan saya menjabarkan ini dalil. Nah, sedangkan di sini Yesus berdoa, ya, yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Nah, tentu kita berbicara proses penyaliban. Ada nggak yang sanggup menyelamatkan Yesus dari penyaliban, penyiksaan, kematian di tiang kayu salib? Kan buktinya dia mati. Berarti Bapak sendiri tidak sanggup. Ini tantangan dari Yesus. Yesus mengadakan challenge di sini. Dia memberikan satu tantangan. Apakah tantangannya Yesus ini ada yang mampu? Ternyata Junaidi sudah menjawab, tidak ada yang mampu. Kenyataannya dia mati di tiang kayu salib. Kan Yesus ini berdoa sebelum meninggal dunia, sebelum mati, sebelum ditangkap, sebelum disalib. Itu loh, jelas di sini tertulis dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Apakah Bapak sanggup menyelamatkan Yesus ketika Yesus disalibkan? Junaidi sudah jawab tadi, tetapi jawabannya itu iman. Ya nggak masalah lah kalau masalah iman, ya masalah pertobatan untuk diselamatkan. Yesus sudah menyampaikan di dalam Matius 18 nomor 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi orang bertobat aja seperti anak kecil ini. Kenapa Yesus ini menyamakan dengan anak kecil ini? Karena anak kecil ini polos, enggak ada dosa. Sepertinya ini seperti anak kecil di Islam ini, paham Islam ini sudah. Anak kecil ini kan enggak ada dosa, apapun dia lakukan dia tidak berdosa. Jadi yang aku tanya di sini, Banjun, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, kepada Dia atau kepada Bapa, sanggupkah Bapa menyelamatkan Yesus dari kematian di tiang kayu salib? Itu bukan bangkit yang dibicarakan di sini, Dindaku. Lanjut. Begini, Bang, ya kan? Apalagi tadi ya udah sebagian saya jawabkan di situ, ya kan? Jadi, Bang, masalah kematian tadi, Bang, kan di situ. Itu arti selamat dari maut, selamat dari kematian, kan di situ, Bang.
Nah di situ ya fisik Ceritanya Yesus itu sederhana, memang nggak mati, perlu pakai Bang. data Nah, di kita, situ. Jun. Kita jangan pakai data. Yang dimaksud kematian itu mati, gimana menurut kamu? Ya, kematian fisik Yesus itu mutlak, Bang. Di situ dia memang mati kan, dia sebagai manusia dia memang mati. Oh, mati. Mutlak. Berarti Dari doanya di situ tidak dia. Makanya berarti doanya Yesus ini tidak dikabulkan. itu, Bang, kematian Yesus itu mutlak, itu sebagai kurban tadi, Bang, kurban penebusan Iya, nggak dosa. masalah Di situ mau kita kan kurban berbicara dia, tentang mau kurban, kan? enggak masalah. Saya enggak bantah itu, Bangku. Tidak masalah dia mau kurban, mau dia mau tumbal, enggak masalah. gini, Bang. Yang saya tanyakan, doanya Yesus ini dikabulkan oleh Bapa atau tidak? Itu aja kok. Gampang kok aku ini. Iya, Bang, kalau Yesus luput secara fisik dari salib itu, Bang, ya makanya misi keselamatan itu tidak akan terjadi, Bang. Gagal di situ, Bang. Karena karena apa? Karena keselamatan itu, Bang, memang harus ada kurban tadi, seperti temanya Bang Dalbo. Melalui proses kematian itulah lalu dibangkitkan. Disitulah dia dikatakan selamat, Bang Dalbo. Diselamatkan Ini dari yang kuasa diminta maut. di sini, Bang. Pernah nggak baca data-data ini? Nanti saya tunjukkan lagi Yesus melayat. Nanti saya tunjukkan. Dia melayat melihat orang yang digantung itu dikuburkan. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini dulu yang kita selesaikan ya. Tapi jangan itu makanya kalau sama Dalbo, Bang, kencangkan celananya. Karena tadi ada 4 loh. Semua ada yang kencing, ada yang berak. Tidak mampu ketika saya tunjukkan data-datanya Yesus lagi melayat didampingi dengan ladies. Nah, tapi nanti ke situ saya. Ini dulu di Ibrani 5 nomor 7. Apakah doanya Yesus ini untuk diselamatkan dari kematian dikabulkan apa tidak? Nah, ada guru saya. Nah, kalau sudah ada guru saya, kamu nggak jadi kencing ini. Ya, lanjut tata. Lanjut aja, Bang. Gak apa-apa, lanjut aja. Saya dengerin. Saya kasih kencing dulu 1 kali ya. Silakan Bang Junedi. Apakah doanya Yesus ini dikabulkan oleh Bapa atau gimana? Kalau tidak dikabulkan, jawabannya tidak dikabulkan, Dalbo. Jadi intinya begini, Bang sahabat, diselamatkan demi menjadi sumber keselamatan di situ, Bang, maksud saya. Diselamatkan demi menjadi sumber keselamatan di situ. Artinya begini, ya kan? Kematian Yesus secara kemanusiaannya, fisiknya itu memang mutlak tadi yang sampaikan bahwa dia memang harus mati di situ, Bang. Ya kan? Karena Berarti doanya tidak dikabulkan mati, dong. Ya kan? Karena memang harus ada kurban. Iya, nggak masalah, saya tidak bantah itu. Berarti doanya di sini. Berarti doanya tidak dikabulkan. Bang Dalbo, perbedaan pemikiran saya dengan pemikiran Bang Dalbo itu memang berbeda. Oh, nggak bisa kau samakan pemikiran bahwa dia Juneda, beda. Junedi, nggak bisa Bang kau Dalbo. samakan. Tidak bisa kau samakan pemikiran gurunya pendetamu dengan kau. Levelnya sangat jauh. Antara gorong-gorong dengan langit. Nggak bisa kau samakan diriku. Jadi yang aku tanyakan di sini sederhana. Apakah doanya Yesus ini ketika dia minta diselamatkan dari kematian di tiang kayu salib, apakah doanya itu dikabulkan? Itu aja kok. Tidak dikabulkan, Paman. Saya nggak nyamakan pemikiran Bang Dalbo dengan yang lainnya. Cuman perbedaan pemikiran saya yang dengan Bang Dalbo. Saya berpikirnya lain, Bang Dalbo berpikirnya lain kan gitu. Saya berbeda. sesuai yang Bang tertulis. Saya sesuai yang tertulis. Nah, sederhana yang aku tanya loh. Jadi begini, konsep di dalam perjanjian lama, korban itu adalah sebagai bagian daripada pencucian dan pendekatan kepada Elohim. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian diadopsi sistem ini ke dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru justru bukan korban yang ada, justru tumbal. Dalilnya apa? Tadi yang kamu sudah sampaikan bahwa Yesus minta disalib. Itu berarti orang oten menumbalkan Yesus. Kan senang saya cara berpikir seperti ini. Nggak ada, Bang, kita menumbalkan di situ, Bang. Nggak ada Ini data aja, atau ya, ayat dalil kalau dalam saya Alkitab memang nggak ada ditumbalkan Jun, di situ. kalau saya nggak ke situ, Jun.
saya hanya mau minta pengakuan secara jujur. Nanti tak kasih permen, saya suruh tata belikan permen. Ya. Ya kan Ustaz ya. Nah saya hanya minta pengakuanmu. Ketika Yesus berdoa meminta diselamatkan dari kematian, apakah doanya dikabulkan atau tidak? Kalau tidak dikabulkan berarti Yesus mati di tiang kayu salib. Kalau dikabulkan berarti Yesus tidak mati di tiang kayu salib. Itu aja kok, gampang kok. Gini Bang, jadi gitu. Kalau pertanyaan Abang Atau begitu, mau jadi atur gini damai menurut lagi? saya, doa Yesus. Mau bayar saya? Enggak, doa. Dengar, doa Yesus dikabulkan bukan dengan cara mencegahnya untuk mati, Bang. Nah itu. Doa Yesus dikabulkan bukan dengan cara untuk mencegahnya harus mati kan di situ, Bang. Dengan dulu nih. Nah ini. Melainkan dengan mengeluarkannya dari kubur, Bang, kan di situ dia. Ya, dia dibangkitkan dari antara orang mati, itu maksudnya di situ, Bang. Coba nah, dibaca, lebih setelah baik mengalami baca kematian itu. Lebih baik baca dulu datanya supaya paham. Nah. Ya. Nah ini kan ada berapa versi di sini, 1, 2, Ya 3, Bang 4, Dalbo 5 dan seterusnya. berpikir bahwa dia selamat itu tidak disalibkan di situ Bang Dalbo, ya kan? Dia minta selamat apa di dari sini, maut, Bang? Tidak jadi disalibkan menurut Dalbo. Dia kan, minta gitu. apa di sini Yesus menurut doanya? saya Bang Dalbo ya, dia Itu iman. Itu iman, gak masalah. Yang aku tanya, Yesus minta diselamatkan dari apa di sini? Kalau kamu jujur saya kasih 100. dari kematian. Dari kematian jujur dia. Nanti saya kasih kamu 100 ciuman. Anja. Ya. Oh. Apakah doanya Yesus ini dikabulkan apa tidak? Kalau tidak dikabulkan bilang aja tidak Dalbo, karena dia harus disalib. Selesai. Saya nggak nanya lagi. Ya iya, di situ doanya itu dikabulkan, tapi bukan dengan cara mencegahnya untuk mati, Bang Dalbo. Ini dia minta apa? Dia minta diselamatkan dari kematian. Enggak jadi deh. Saya kasih 100 enggak ada jadi. Ya. Kau nggak mau jujur kau. Kan dia hidup. Kan dia hidup, Bang Saya Dalbo, tidak kan? Itulah bertanya membuat dia hidup selamat, atau dia bangkit. gimana. Saya nggak nanya itu. Yang aku tanya apakah doanya Yesus ini ketika dia minta diselamatkan dari kematian dikabulkan atau tidak. Kalau tidak berarti jadi deh Yesus jadi korban di tiang kayu salib. Kalau dikabulkan berarti tidak jadi. Itu aja kok repot. Nah, itulah bedanya saya dengan Bang Dalbo kan di situ. Kok Bang Dalbo paksa-paksa? Perbedaan kita udah jelas. Kenapa saya harus Ya, dipaksa oke lah. lagi untuk Kalau gitu ya lanjut pemikiran Bang Ustaz Dalbo? Tata. Ya lanjut Ustaz Tata. Ini tetap ini tema ya. Kurban dan tumbal. Silakan Ustaz. Dia tidak mau ngaku dia. Ya, jadi kita gantian ya. Ingat, saya tadi sudah ciri-cirinya korban dengan tumbal, cuma ada 2 ini yang paling detail ya. Pertama, kalau korban itu perintah Tuhan. Kayak dalam Al-Quran, surat Al-Kausar, ayat 3. Itu perintah Tuhan. Kalau dalam Bible, perjanjian lama, Imamat 4 ayat 2-4. Perintah Tuhan. Yang kedua, yang diperintah apa? Binatang yang halal disembelih. Di Al-Quran ya sama binatang. Dalam perjanjian lama sama binatang juga. Nah terus ada di luar samawi. Tapi bukan kurban, tumbal. Apa kalau tumbal itu? Perintah iblis. Kayak Dewa Molok, iblis. Yang kedua yang ditumbalkan manusia. Yang mana dengan darah manusia segala sesuatu itu bisa selesai dengan darah manusia, tumbal namanya. Karena memang kalau iblis ini kan seneng darah manusia. Kayak vampir, zombie, ya apalah semua itu kan identik dengan darah manusia. Nah, untuk Yesus apakah dia itu korban atau tumbal? Ya sebenarnya kalau diyakini untuk menebus dosa, tumbal namanya. Karena menurut Yesus, Yesus mati itu pertama keinginan iblis kan. Yohanes 8:44. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang ingin membumbun dia, "Kenapa kalian ingin membumbun saya? Siapa bapak kalian?" Mereka jawab,
Abraham bapak kami. Kalau bapakmu Abraham, kenapa kamu ingin membumbun aku? Berarti bukan Abraham bapakmu, iblis. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Ya. Yang kedua, coba. Yang mengkhianati Yesus ini siapa? Kan Yesus sembunyi. Tidak mau dibumbun dia. Ya iblis. Ya, coba iblis ini membisikkan ke Yudas kan, supaya tempat persembunyian Yesus ini diketahui. Yohanes 13 ayat 2. Ya. Ya, jadi ini murni keinginan iblis. Nah, Yesus melarikan diri dia. Ya. Jadi kalau kita baca dalilnya Yohanes 18 ayat 1. Ya, Yesus ini melarikan diri karena tahu mau dibunbun. Kenapa kau melarikan diri? Karena Yesus tahu. Oh, kemarin paman saya dibunbun. Karena paman saya nabi. Ya, sebelum paman saya, saudara saya, putranya Zakaria dibunbun juga. Pasti giliran saya ini habis ini. Ya, akhirnya dia melarikan diri. Aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunbun. Saya kan nabi. Yang mana nabi-nabi ketika ditolak dibunbun oleh mereka. Wahyu 16 ayat 6 atau Matius 23. Kamulah pembumbun para nabi. Kamu yang menanggung pembumbuhan nabi-nabi itu. Nah, jadi ketika Yesus mau dibunbun, tujuannya mereka ini sama. Emang cuma Yesus yang mereka bunbun? Nabi-nabi sebelum Yesus juga dibunbun. Apakah menebus dosa juga? Ya tidak. Murni karena kebencian. Makanya kata Yesus, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku, firmanku. Yang mana firmanku ini sama seperti Musa, dapat dari Tuhan. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Nah, jadi karena kebencian, kalau itu Yesus itu menebus dosa, ngapain dia melarikan diri? Ngapain dia mengatakan iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku? Ngapain dia berdoa? Ya, Matius 26 ayat 38. Bahkan dia bersujud. Matius 26 39. Bahkan dia marah-marah. Petrus, berjaga-jagalah. Gimana kalau kita nanti digerebek nanti, lalu kita ditangkap, dibunbun seperti Zakaria, gimana? Ya. Kan malah dia menolak. Akhirnya ternyata di dalam Islam doanya Yesus ini diterima oleh Tuhan. Karena syaratnya gini, ada kalimat-kalimat di perjanjian lama ya. Sebentar Pak Ustadz. Apa? Setahu saya enggak ada Yesus dalam Islam Pak Ustadz. Janganlah cocologi terus. Ya tenang, ini kan saya bahas Bible. Gimana sih? Saya ini bahas Bible kamu, bukan bahas Quran. Iya. Nah, sekarang apakah doanya Yesus ini dikabulkan? Kalau dikabulkan berarti diselamatkan. Atau Tuhan cuek? Yesus, mau kamu nangis kayak apapun, biarin, apakah gitu? Enggak. Apa kata Tuhan? Allah ulangi dulu itu, Ustaz, ulangi dulu. Berdoa. Kata Yesus, sujud dia, habis sujud, Bapak tolong Bapak. Ibaratkan kalau saya ya, saya tidak mau mati ya Tuhan ya Allah, saya belum nikah. Nah, ibaratkan gitu ya. Akhirnya apa kata Tuhan? Allah akan menyelamatkan ya, memerintahkan malaikat ya untuk menjaga engkau. Bahkan di ayat 14 firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Di ayat 15 apa bunyinya? Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, kan susah dia, Bapak tolong Bapak, aku akan menolong mereka. Ya, aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Jadi Yesus mohon-mohon tidak mungkin dicuekin, biarin, tidak mungkin. Ya, tapi kata Tuhan akan diselamatkan. Jadi gitu, itu ayatnya jelas itu. Makanya dalam Islam, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ini membenci Yesus. Ya, ingin membumbun dengan tipu muslihat. Maka akulah pembalas tipu muslihat itu. Aku balas mereka dengan cara apa? Aku selamatkan dia. Karena kalau Allah tidak selamatkan, tipu daya mereka ini berhasil.
Apa kata mereka? Ayo kita bun-bun Yesus. Kita telanjangin, kita bun-bun dia supaya orang tahu. Dia orang terkutuk. Lu gimana caranya supaya orang menyangka dia orang terkutuk? Harus kita salib. Karena di dalam Ulangan 21 ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan tergantung di salib. Karena orang yang mati digantung di kayu salib menandakan orang yang dikutuk Tuhan. Oh, berarti rencana kita harus disalib. Iya. Biar orang-orang tahu Yesus ini bukan orang baik, tapi orang terkutuk. Ya, makanya dalam Al-Quran dijelaskan mereka ingin membumbun Yesus dengan tipu muslihat. Ternyata dalam Bible ya, Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk membumbun Yesus dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1 sama. Mereka berkumpul, imam-imam kepala, ya, berkumpul menggunakan siasat untuk membumbun Yesus dengan tipu muslihat. Jadi jelas ya, apa tipu muslihatnya? Sekiranya Yesus ini orang yang dikutuk Tuhan loh. Ini kok pelanggaran nih. Kena pelanggaran, John. Ya. Jadi gitu. Jadi tidak mungkin kan. Jadi tidak dulu mungkin kalau pelanggaran untuk menebus dosa, tidak mungkin. Tidak cocok dengan data-data tadi. Oke, silakan. Tapi kalau Ulangan 21 itu bukan buatan kan? Ulangan 21 itu kan aturan. Iya. Bukan buatan. Iya. Nah, ini yang luar biasanya Pak Ustadz, ya kan, bedanya lagi kita di situ, ya kan. Makanya saya percaya bahwa Yesus itu satu-satunya ya yang tahu tentang kematiannya kan di situ, ya. Nah itu. Jadi saya menolak ketika Pak Ustadz Tata mengatakan bahwa Yesus itu sembunyi kan di situ. Nah, tempat Taman Getsemani itu memang selalu tempat berkumpul, tempat pertemuan antara murid-muridnya Yesus dengan murid-muridnya di situ, ya kan. Nah, kenapa itu bukan tempat pelarian di situ, bukan tempat sembunyi di situ, Pak Ustadz? Nah, itu bedanya selain Pak Ustadz. Kenapa? Karena di dalam Matius ayat yang ke-16 ayat 21, Yesus tahu bahwa dia akan mati. Nah, kalau orang tahu bahwa akan mati, orang nih pasti akan lari kan dia. Nah, di sini tetapi Yesus ya justru ya mendekati kematian itu kan di situ. Kenapa? Karena kalau saya baca ayatnya di sini, Bang, ya. Sejak waktu itu Matius 16 ayat 21, Matius 20 juga mengatakan seperti itu. Saya bacakan adalah sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga kan di situ. Nah, di dalam Matius 20 ayat 17-18 juga mengatakan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya, kemudian 12 muridnya, ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia di sini merujuk gelar kepada Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Nah, jadi terbantahkan sudah apa kata Pak Ustadz Tata tadi bahwa Yesus itu melarikan diri karena ada datanya Pak Ustadz kan di situ. Nah, itu. Di dalam Lukas 9 juga Pak Ustadz mengatakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia meneguhkan hatinya untuk pergi ke Yerusalem. Makanya dia dari situ dan setelah kematiannya, kebangkitannya, maka dia pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan bagi Pak Ustadz Tahta yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Pak Ustadz Tahta kan di situ. Karena dia satu-satunya jalan ke sana Pak Ustadz. Tidak ada jalan lain, bukan salah satu Pak Ustadz Tahta. Ya, makanya saya mengajak Pak Ustadz Tahta ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pak Ustadz Tahta akan memperoleh hidup kekal di surga Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi Anda ini tidak paham Bible. Ini ya, data saya ini ada ratusan. Bukan hanya data yang saya tampilkan, logikanya, kenyataannya. Oke, sekarang gini ya. Kalau orang menyerahkan diri itu gini. Misalnya Bang Dalbo ini membumbun orang. Setelah membumbun dia tahu
pasti akan ditangkap oleh polisi. Maka dia pergi ke polisi. Pak, ini senjata saya. Loh, ada apa Dalbo? Saya membunuh Junaidi. Oh, berarti kamu mengakui kesalahan. Iya. Ya sudah, di penjara. Itu menyerahkan diri. Beda Bang Dalbo membunuh Junaidi. Lari ke hutan dia. Ya. Berarti kalau melarikan diri, itu bukan menyerahkan. Buktinya polisinya bingung. Bahkan datang ke saya. Tata, kamu dekat Dalbo? Iya. Pasti kamu tahu di mana dia sembunyi. Saya gak tahu. Dikasih uang banyak. Ini Tata, kalau kamu ngasih tahu tempatnya, ini uang. Akhirnya saya ngasih tahu. Digerebek Bang Dalbo. Diseret-seret. Dibawa ke penjara. Pertanyaannya, menyerahkan diri atau digerebek? Digerebek, bukan menyerahkan diri. Sama seperti Yesus. Apa kata Yesus? Lukas 13 ayat 33. Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Lari dia. Di mana tempat persembunyian dia? Di sungai Kidron. Yohanes 18 ayat 1. Lalu iblis datang ke Yudas. Yudas, kamu kan muridnya Yesus. Di mana tempat persembunyiannya? Gak mau. Nah, ini uang. Enak kamu nikah lagi, mah gimana? Ayo nikah lagi. Ini uang, Mas. Oh ya udah, diambil, dikasih tahu. Lalu digerebek, ditangkap. Pertanyaannya, Yesus ini secara akal menyerahkan diri atau digerebek? Nah, coba jawab yang lain, coba. Typing. Pertanyaannya. Menyerahkan diri Bang Dalbo. Menyerahkan diri, tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus ini digrebek Bang Dalbo kan di situ. Tidak kan di situ. Dia akan menyerahkan nyawanya kan di situ dia. Jadi penafsiran Bang Dalbo itu dengan menggunakan buku-buku yang lain itu enggak benar. Justru Alkitab saya menjelaskan dirinya Bang Dalbo. Tidak usah, ayatnya jelas. Apa kata iblis? Pada waktu itu makan bersama. Lalu iblis datang ke Yudas untuk membisikkan supaya mengkhianati. Akhirnya oleh Romawi dikasih uang kan? Ya, dikasih uang emas kan, perak kan? Akhirnya mengkhianati Yesus. Diberitahu tempat persembunyiannya. Akhirnya digerebek langsung. Bingung di dalam itu. Jadi, udahlah, tidak usah kamu tuh. Udah tak kasih gambaran. Kalau orang menyerahkan diri salah, langsung ke polisi. Tapi kalau polisi masih berusaha, bahkan nyogok orang supaya memberitahu tempat persembunyian, itu namanya bukan menyerahkan, digerebek. Ya, masa kamu udah nyambung masih? Ya. Wong ayatnya jelas. Bahkan Yesus berdoa, kalau menyerahkan diri, tidak usah berdoa. Wong saya menyerahkan diri, ngapain? Tapi Yesus, ya Tuhan Bapakku, aku ini ketakutan, sampai keringatku berbintik-bintik. Petrus, berjaga-jaga Petrus. Coba, untuk apa berjaga-jaga? Karena takut polisi datang. Misalnya Bang Dalbo bawa teman Bang Wahyu. Apa kayak Bang Bayu ya? Bayu. Kalau bisa jangan tidur malam ini. Biar kalau ada orang yang datang ke sini, kita tahu. Yesus juga sama, Petrus. Sanggupkah kamu berjaga-jaga malam ini? Tolong dong. Kalau kita digerebek gimana? Akhirnya dijaga oleh. Ini bukan menyerahkan kayak gitu itu ya. Salah besar kamu. Berarti logikamu juga tidak pakai. Ya, saya pakai ayat, pakai logika sudah. Orang akan paham dengan penjelasan itu. Ya coba mau melarikan gimana lagi? Coba silakan. Kalau Bang Ustadz Tata membawa Yudas di situ, harusnya Pak Ustadz Tata itu juga harus melihat di dalam Matius 26 ayat 21 di situ. Nah, pada saat perjamuan terakhir di situ, Pak Ustadz, ya kan, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, di situ. Kemudian ia menunjuk Yudas, ya kan? Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, tahu dia, ya kan? Nah, kalau kita secara manusia, Pak Ustadz, ya kalau saya mengkhianati Pak Ustadz Tata, ya pasti Pak Ustadz Tata akan marah kepada saya. Mungkin Pak Ustadz bertindak macam-macam dengan saya kan di situ. Kalau Pak Ustadz Tata tahu kalau saya mengkhianati Pak Ustadz Tata kan di situ, yang sudah merugikan baik secara materi dan sebagainya di situ, sehingga saya mengkhianati
itu pasti akan cari saya, kan di situ akan melaporkan saya, akan menghukum saya. Nah ini bedanya Yesus, Pak Ustadz, kan di situ dia tahu ya bahwa Yudas akan mengkhianati dia, kan di situ, ya kan, dan akan menyerahkannya kepada imam-imam kepala, tahu dia, ya kan. Nah harusnya dia lari di luar Yerusalem loh Pak Ustadz, kan di situ dia. Ya harusnya dia lari jauh-jauh, dia nggak ke situ, dia lari, kan di situ dia masih ada di situ, kan di situ. Nah itu dia bukan lari di situ. Nah itulah. Nah ketika Yesus ditangkap juga, ya kan, adakah Yesus melawan coba? Enggak, ya kan? Karena memang udah waktunya genap, waktunya tiba bahwa di dalam perjanjian lama. Ya kan di situ dia bahwa anak manusia harus mati, kan di situ. Nah untuk sebagai penebus salah untuk selama-lamanya Pak Ustadz. Nah itu makanya Yesus itu sebagai kurban ya sekali untuk selama-lamanya Pak Ustadz Tatang. Makanya orang Kristen saya nggak pernah potong-potong domba, potong-potong kambing, sapi lagi setiap tahunnya, ya kan? Karena kami orang Kristen. Jadi apapun omongan Pak Ustadz tadi saya bantah, tidak melarikan diri, bahkan dia tahu tentang kematiannya. Tidak ada manusia yang. Nah udah. Jadi gini, justru kalimat itu menandakan dia itu melarikan diri. Kalau dia itu tahu, gini loh, kalau dia tahu gini, Yudas, kamu udah usah beritahu mengkhianati saya. Wong saya ini memang untuk mati kok. Nanti akan saya datang ke mereka. Hai orang masyarakat, ingin ditebus dosanya, ayo siapa, ayo dapat diskon dari saya dengan darah saya. Seharusnya gitu kan. Bukan malah saya tahu Yudas akan mengkhianati saya, makanya dia lari. Gitu loh. Tapi iblis pinter. Gitu loh. Dia membisikkan ke Yudas tetap. Nah, terus Tata, apakah dia melawan ketika digerebek? Loh, walaupun Zakaria digerebek dan melawan, percuma kan melawan. Wong tentaranya, pasukannya bawa tombak, bawa perisai, bawa pedang. Yesus dengan muridnya ada bawa apa-apa, makanya disuruh diem. Saya ini kalau sampai melawan mati semua ini. Ya sudahlah, diem kalian semua. Udah saya aja yang menyerahkan. Jadi tidak melawan karena walaupun Zakaria, Yahya, nabi-nabi yang mereka bun-bun, tidak berdaya, memang tidak mungkin bisa melawan. Wong di situ persediaannya ibaratkan polisi ya. Ada orang mau ditangkap, tidak bawa apa-apa, orangnya 12, ya. Terus ada polisi datang, satu mobil bawa senjata semua. Ya pasti kalau sudah dikepung tidak mungkin ada yang melawan. Ya sama seperti Yesus, kalau sudah ketahuan digerebek, ya tidak mungkin melawan. Zakaria juga dibun-bun oleh mereka. Ya, coba pembumbunan Zakaria itu dikepung kan di hutan, akhirnya dipotong, dimutilasi. Ya tidak melawan, karena kalau melawan ini percuma, tidak akan menang gitu loh. Jadi ya tetap pada akhirnya Yesus melarikan diri, digerebek, tidak berdaya, ditangkap. Jadi jangan kamu mengatakan dia menembus dosa, karena nabi-nabi sebelum dia juga sama seperti diperlakukan seperti Yesus. Ya, bahkan kata Yesus, ya iblis bapakmu. Kalau bapakmu Allah, kamu mengasihi aku. Wong aku ini kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, gak ada, inilah anak tiriku, bun-bun dia. Ya, tidak ada. Yang ada, inilah anak yang kukasihi. Makanya di Lukas 42, apa kata Yesus? Bapakmu iblis. Kalau bapakmu Allah, kamu mengasihi aku. Ya, karena aku ini dikasihi bapak, bukan dibun-bun. Berarti iblis bapakmu, bukan Allah. Gitu ya. Jadi jelas. Ya, tidak ada Yesus. Waalaikumsalam. Kecuali Yesus gini, kenapa kalian ingin membumbung? Nah, gak sabar ya, ingin ditebus ya. Ya udahlah, ini. Baru. Tapi Yesus marah, iblis bapakmu kalau kamu membumbung aku. Gak pernah. Ya sudah bun-bun sekarang kalau kamu gak sabar ditebus dosanya. Gak ada kayak gitu ya. Oke, silakan. Nambahin Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Mulai nambahin sedikit buat Bang Junaidi ini. Bang Junaidi, mohon maaf sebelumnya.
Saya tadi menyimak aja di bawah. Gini, untuk Anda membedakan kata ditangkap dengan kata menyerah itu kira-kira menurut Anda perkataan dua itu kira-kira dibandingkan sama enggak? Ditangkap dan Nggak menyerah kira-kira sama enggak? Nggak sama itu, nggak sama. Nah, kalau nggak sama di situ Yesus ditangkap kan? Kalau ditangkap berarti dia tidak menyerah. Intinya ke sana. Benar enggak? Ya, begini maksud saya kan. Karena saya kan saya kan berbicara berdasarkan Alkitab kan di situ. Bang Junidi, biar gagal paham nanti. Kata-kata ditangkap itu sama menyerah itu sama enggak? Oke, di sini. Nah, kalau Kiai Ansari itu ditangkap di situ, Bang. Itu artinya ditangkap itu kayak Kiai Ansari yang Dolo Kusumo itu ditangkap itu karena dia melarikan diri kan. Nah, itu ditangkap itu. Ya kan? Nah, itu satu contoh tuh. Berarti kayak Yesus seperti Yesus berarti. Digerebek ya. Karena orang tersebut yang kamu bilang tangkap, dia kan dijemput oleh polisi. Kan sama polisi dijemput. Sama seperti Yesus, dia berdoa, bersujud, tiba-tiba dikepung. Padahal dia sudah bilang, wahai Petrus, berjaga-jaga Petrus, kita ini sembunyi loh. Gimana? Kamu udah sayang ke nyawa saya? Ya sayang. Ya udah. Kamu mau ngapain Yesus? Saya mau berdoa sujud. Maka majulah Yesus bersujud. Bapak, saya belum menikah Bapak. Pengen nikah Pak. Jangan dibun-bun. Nah kan gitu kan? Ayo gimana? Menyerahkan diri atau digerebek gitu? Gimana sih kamu itu? Udah nyambung. Ya kan? Jadi secara sadar saya lihat ya kan, Yesus itu memilih untuk menaati rencana. Yohanes 18 Ya kan, rencana Allah Bapa demi misi itu penebusan dosa manusia Yesus sebenarnya itu punya nggak kekuatan. ada. Ya, selama hidupnya Yesus memang punya kekuatan, punya kemampuan. Jangan hanya meredakan alam saja dia bisa kan di situ Yohanes ya. 18 ayat 4 sampai 6. Lalu membangkitkan orang Yohanes mati dia juga ada 18 berapa ayat kali 4 bisa sampai kan 6. di situ. Ya kan? Mujizat-mujizat yang dilakukannya itu bisa Itu kan semua dia mereka lakukan yang itu. mau menangkapnya kan Di situ. roboh, dijatuh ke tanah kan mereka. Iya betul kan di situ, cuman saat itulah Jatuh ke dia tanah tidak orang yang lagi mau ya saat itulah dia tidak lagi menggunakan kekuatannya di situ dia, karena dia memang harus taat sampai mati dan mati di kayu salib di situ, dan secara sadar dia memilih untuk menyerahkan dirinya untuk menggenapi rencana Allah Bapa itu. Inilah misinya Yesus ini datang ke dunia. Dia datang ke dunia ini memang untuk mati, Pak Ustadz. Ya kan? Untuk mati. Kenapa untuk mati? Ya kan? Karena untuk memperdamaikan hubungan Allah Bapa dengan manusia di masa lalu. Iya, makanya semua nubuatan-nubuatan nubuatan katanya di masa lalu. Iya. Mana nubuatannya? Betul. Banyak Nubuatannya nubuatan-nubuatan. Oke. Ya kan, nubuatan-nubuatan Yesus itu ada di Yesaya 9 ayat 5 ada juga. Mazmur 22 ayat 17 ya. Kenapa pula? Jangan sebut Mazmur 22 ayat 17 ya. Kalian jangan kalian ini sama-sama anak-anak Tuhan loh. Jangan berantem. Mazmur ya. Coba Mazmur 22 17 itu apakah disebut nubuatan? Sebentar, jadi nubuatan Yesus itu ya, baik kelahirannya, baik kematiannya ya, memang sudah ada di dalam perjanjian lama. Untuk itulah Yesus itu datang ya, untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Bahkan nubuatan-nubuatan tentang pengkhianatan tadi pun juga sudah ada di dalam di dalam perjanjian lama yang dikatakan oleh Pak Ustadz Tahta tadi mengenai sahabat karibku telah mengangkat tumitnya terhadap aku kan di situ. Nah ini kan pemenuhan nubuatan Yohanes ayat 3 ayat itu Yohanes Mazmur 13 Daud, ayat itu kan 18 sampai pengalaman Daud 26. dikhianati. Jadi Yudas Iskariot salah satu rasulnya Itu yang pengalaman Daud mengkhianatinya kan di situ. dikhianati kan itu. Itu Temanku akan makanya dia memang mengangkat memenuhi tumitnya nubuatan terhadap itu. aku. Itu pengalaman Daud Kan di itu kan. situ. Nah, di dalam nubuatan Zakaria 11 Tapi itu kan ayat pengalaman 12 Daud juga. itu. Justru itulah Yesus itu, nubuatan itu yang udah dilakukan oleh Daud itu yang digenapi juga oleh Yesus karena dia adalah ya kan
juru selamat itu harus dari keturunan Daud itu tadi. Juga Itu Karol. dia. Ini Karol. Orang lagi mau bohong kau bongkar pula. Yang gitulah Karol. Lanjut John. Ya, jadi di dalam Zakaria juga ya kan mengenai harga yang 30 keping perak tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya, ketika dikatakan bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, itu juga memenuhi nubuatan-nubuatan yang ada di Zakaria ayat pasal 11 ayat 12 yang mengatakan mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Nah, digenapilah di dalam Matius 26 ayat 15, imam-imam kepala membayar Yudas 30 keping perak di situ. Nah itu. Nah, lalu nubuatannya di Yesaya juga, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Nah, pemenuhan penggenapannya itu di Matius 27 sampai 12 sampai 14. Yesus tidak memberi jawaban apapun saat dituduh di hadapan Pilatus kan di situ. Nah itu. Jadi nubuatan-nubuatan kematiannya itu memang sudah ada di dalam perjanjian lama, baik di dalam kitab Mazmur. Oke, udah jadi. Berarti nubuat itu iblis yang menubuatkan. Karena kalau memang sudah ada nubuat, kenapa Yesus tidak ngomong? Kalian ingin membunuh aku ya? Wah, kalian ini mentang-mentang ada nubuat. Ya, tidak apa-apa, udah sekarang aja lah. Silakan kalau kalian tidak sabar. Kenapa justru mengatakan iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku? Kenapa? Ya, dah ngomong gini. Ya udahlah. Wong saya sudah dinubuatkan kok memang mati. Ya saya kan tidak marah. Wong sudah ada nubuat. Yang kedua, apalagi menebus dosa orang, masa melarikan diri? Kalau Nabi Muhammad andaikan ya, Muhammad, kamu harus meninggal sekarang dan umatmu akan dimaafkan dosa-dosanya. Senang beliau. Nah kalau Yesus melarikan diri, marah-marah ke Petrus, disuruh jaga-jaga, bersujud, berdoa kepada Tuhan supaya diselamatkan. Akhirnya kalau menurut Quran dan Bible, Yesus ini diselamatkan karena dia itu bukan hanya berdoa. Dia bilang gini, saya bisa supaya Tuhan mengutus malaikat untuk menolong saya. Ternyata ya Tuhan menyelamatkan dia dengan cara mengutus malaikat. Di dalam Matius 26 ayat 53. Lalu Tuhan mengutus malaikat, Lukas 22 ayat 43. Ya. Akhirnya dia kalau dalam versi Islam diselamatkan memang. Kayak doa tadi itu, orang yang mengakui aku sebagai Tuhan, orang yang memohon kepadaku akan kuselamatkan. Nah, ingat ya, di dalam Ulangan 27 itu yang mati terkutuk ini kalau dalam perjanjian lama orang penerima suap, orang fasik. Ya makanya benar kata Quran itu. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai gantinya. Nah coba. Yang mengkhianati Yesus siapa? Yudas. Terus dalam Bible, orang yang digantung di itu yang terkutuk orang apa? Penerima suap. Jadi cocok. Berarti benar kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Benar itu. Karena memang orang fasik. Kalau dalam Islam bukan Isa. Makanya dalam penyaliban ini, iblis, Wahyudi, Kristen bersepakat bahwa Yesus ini orang terkutuk. Kalau Islam sama seperti dalam Bible, orang yang mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan diselamatkan. Berarti Yesus ini menurut Islam orang yang mulia. Tapi menurut Wahyudi dan Kristen, orang terkutuk. Silakan Anda pilih yang mana. Memilih hidup Yesus mulia, berarti Islam. Yesus terkutuk, berarti Kristen dan Wahyudi. Ya maka, Junaidi berpihak kepada iblis, Wahyudi. Saya berpihak kepada Yesus yang orang suci, bukan orang fasik. Gitu. Silakan. Aduh, Pak Ustadz tadi tidak ada nubuatan iblis dalam rencana penyaliban Yesus itu, Pak Ustadz. Justru iblis itu sama sekali tidak paham rencana penebusan Allah Bapa itu, Pak Ustadz, ya kan? Karena kalau saya lihat, kita runutlah peristiwanya itu dari kelahirannya, dari kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya di surga kan.
Justru iblis itu mengira bahwa dengan menghasut Yudas, dengan menghasut para imam-imam, dengan menghasut pemerintahan Romawi, ya, iblis itu merasa menang membunuh Yesus di situ. Padahal iblis tidak tahu bahwa kematian Yesus itu justru merupakan perangkap di situ, Bang. Sehingga dengan kematian Yesus itu, ya, kuasa dosa dihancurkan dan di situ dia. Nah, tujuan utama Yesus mati itu kan kita tahu sebagai orang Kristen, ya kan, adalah untuk mematahkan kuasa iblis itu tadi, untuk mematahkan kuasa dosa itu yang selama ini menyandera kita, Pak Ustadz, menyandera saya dengan Pak Ustadz Tata melalui ketakutan, melalui kematian, Pak Ustadz. Nah, makanya sebagai orang Kristen, ya kan, kita tidak takut mati lagi, ya kan, di situ dia, ya kan, karena orang Kristen itu mati, bagaimana Yesus mati, bagaimana dia dibangkitkan, bagaimana dia naik ke sorga, diangkat ke sorga, kan di situ. Nah itu, nah kematian itu bukan menjadi ketakutan bagi orang Kristen lagi, kan di situ dia. Nah, karena apa ya? Karena sejak awal mula, ya, dari sejarah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sudah bernubuat kepada di depan iblis, di depan ular itu udah ada di situ, ya. Kalau tidak salah itu di Kejadian 3 ayat 15 di situ, bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala iblis, kan di situ itu. Nah, jadi ini bukanlah pihak yang menubuatkan atau merancang kematian Yesus, itu bukanlah iblis. Iblis hanya alat saja, Bang. Ya, karena Tuhanlah yang berdaulat atas dunia ini, makanya iblis hanya alat saja yang dipakai dalam ketidaktahuannya untuk menggenapi keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa sejak semula. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang nggak paham nih, nah kayak Ustadz Tata ini kan nggak paham nih. Wah, karena Pak Ustadz Tata kan melihat peristiwa itu, oh itu karena dibuat apa, kematian Yesus itu karena sebagai orang Kristen, kematian Yesus itu bukan karena nubuatan iblis, tapi kematian Yesus itu adalah nubuatan Allah Bapa yang mengasihi kita semua, Pak Ustadz Tata. Tanpa kematian Yesus, Oke, udah. Sekarang menurut Yesus, iblis ini menang. Secara akal, iblis menang. Secara dalil, iblis menang. Ya, coba saya buka pikiran Anda. Ajaran samawi ini ajaran keselamatan. Apa ajaran keselamatan? Mentuhankan satu-satunya Allah. Sedangkan ajaran di luar samawi, iblis, ajaran Tuhan lebih dari satu. Maksudnya musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Tuhan. Yang seharusnya Tuhan ini satu, kok ada sosok lain yang dianggap Tuhan. Itu namanya musyrik. Nah, sekarang coba, ajaran Yesus ini kan keselamatan. Apa ajaran keselamatan intinya? Ya, dengar asriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa kata iblis? Ini Yesus ini jangan lama-lama berdakwah ini. Kalau sampai lama-lama orang bertauhid semua. Saya pinginnya orang ini kekal di neraka manusia dengan cara menyekutukan Allah. Akhirnya iblis ini berusaha supaya Yesus mati. Ternyata dalam versi Kristen mati beneran. Iblis berkuasa. Akhirnya iblis merencanakan yang awalnya tauhid, giliran saya berdakwah, kata iblis. Ya apa sekiranya Tuhan itu lebih dari satu. Akhirnya banyak pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yang seharusnya Tuhan itu satu menjadi tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Akhirnya sampai sekarang miliaran pengikut iblis. Kalau pengikut Yesus, Tuhan itu Allah yang satu. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya. Tapi sayang dakwahnya Yesus dihentikan oleh iblis. Menjadi tiga dewa. Atau tiga Tuhan, sekutu. Ya, jadi kalau secara akal, secara data, secara ajaran, iblis berhasil. Dari mana taunya? Berapa miliar sekarang orang tersesat karena menyekutukan Allah. Termasuk Junaidi ini. Tapi kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, benar kamu Tuhan? Tidak, Tata. Saya utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Apa tugas kamu? Ya sama seperti Musa penyampai firman. Yohanes 3:34. Loh kalau Musa menerima firman, Yesus, kamu sama. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku.
Yohanes 12:50. Loh Yesus, kalau Musa kan mendengar firman. Loh sama tata, saya mendengar firman. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Saya masih belum percaya Yesus. Kamu apakan firman itu? Loh aku sampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Oke, menarik ini. Siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana datanya? Matius 11:25. Siapa yang mengutus kamu? Tuhan Bapa, tata. Mana datanya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Berapa Tuhanmu? Satu. Markus 12:29. Yang namanya Tuhan itu Yesus. Kalau pagan kan kelihatan. Tuhanmu tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Kamu tidak dapat melihatnya. Kamu dulu apologet Islam. Iya, makanya saya pakai data kalau dialog. Ya sudah sama dengan saya dong. Iya. Nah, jadi sangat detail loh. Pinter Yesus itu. Pakai data. Nah kalau kamu, coba Kristen itu semuanya. Pelengah-pelongo ditanya apapun. Padahal kalau kita dialog dengan Yesus, pinter banget langsung spontan dia jawab dengan data itu. Nah sekarang saya mau percaya ke kamu atau ke Kristen? Ke Yesus. Ya pasang otak udah pikirkan. Itu ya. Oke, silakan. Ya Ustadz Tata, oke ya, ini gini aja. Kalau kita berpikir secara akal Pak Ustadz, ya kan, ya kalau misalnya akal-akal atau logika-logika orang yang apa namanya, yang pendek kan begitu ya, yang enggak jauh memahami tentang kitab suci saya ini, memang dia akan mengakui bahwa, ya kan, Yesus itu gagal kan di situ. Nah itu kalau ada manusia-manusia yang mempunyai logika jangka pendek, yang berpikiran pendek gitu, karena dia melihat bahwa ya Nisa menceritakan orang yang pemikirannya dangkal dan wawasannya kurang di dalam teologi kekristenan kan di situ, akan mengatakan bahwa iblis yang menang kan di situ dia, karena dia melihat kematian Yesus di kayu salib ya tampak seperti kemenangan bagi iblis. Nah itu pemikiran-pemikiran orang yang di luar saya kan di situ. Nah, Yesus dianggap ancaman dan berhasil dibunuh, dan para muridnya kocar-kacir kan dan sampai ketakutan, dan di misi-misinya yang dibuat Yesus selama hidupnya dianggap semua gagal total kan di situ dia. Nah itu bagi orang ya di luar saya kan di situ. Ya wajar aja Pak Ustadz Tahta berpikiran seperti itu kan di situ. Nah, begitu juga dalam dalilnya ya, di dalam dalil Alkitab yang orang Kristen baca ya walaupun saya ini bukan orang yang apa namanya, saya akui bahwa saya ini bukan orang yang taat lah ya, yang kadang-kadang ke gereja kadang-kadang enggak, tetapi kitab suci tetap saya bacalah kan di situ. Makanya kalau saya berlihat secara dalil di situ ya, ini dalil itu menyatakan bahwa peristiwa salib adalah momen kekalahan telak dan penghinaan bagi iblis sebenarnya di situ dia. Nah itu kalau secara dalil kan di situ. Nah itu dalil yang akal kitab yang saya baca kan di situ. Nah secara akal tadi saya percaya di situ tidak sama pemikirannya dengan orang yang berpikiran pendek. Karena apa ya? Kalau saya pikir iblis mengira kematian Yesus adalah akhir dari segalanya. Ia tidak memperhitungkan bahwa Yesus itu akan bangkit dari kematian. Disitulah kekalahan iblis. Nggak punya hati, memang harus Yesus itu mati menurut dia. Ini aneh memang Pak ini. Ya, iya, dia memang harus mati. Iblis tidak mengira Yesus itu mati dan bangkit di situ. Di kekalahannya Bayu, bertobatlah kau Bayu. Bang. Ya oke, saya rasa itu dulu Bang Mudalbo. Tunggu. Pak Junedi. Bang Bayu. Tunggu dulu Pak Junedi. Kamu paham nggak itu doa Yesus kepada Bapaknya di Taman Getsemani itu? Coba kamu buka itu di Taman Getsemani. Udah kita bahas itu dengan Bang Dalbo, udah saya bahas itu. Kau inilah, kau ini suka ndak aktif. Makanya kau mau pintar, ya sering-seringlah di komalnya Dalbu, biar kau bisa melihat saya diskusi dengan Bang Dalbu. Nah masalah doanya itu sudah kita bahas dengan Bang Dalbu kan di situ. Makanya Pak Ustadz Tata, mohon maaf Pak Ustadz Tata sama Bang Dalbu, Bayu, saya turun dulu. Ada kerjaan yang harus saya kerjakan, nanti saya naik lagi. Oke? Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Jadi ini kawannya.
saya akan pakai data dan logika, tapi dipakai, ya, pikirannya dipakai. Sekarang gini ya, tugas para nabi itu inti ada dua. Ini secara data. Pertama, menyelamatkan manusia dari penindasan. Yang kedua, mengajarkan tauhid. Nah, coba mereka ini saya alihkan aja biar tidak monolog ya, ke Nabi Isa saja lah. Ya, apakah udah nyaman, udah enak kalau Isa, Yesus saja lah. Apakah Yesus ini berhasil? Maka 100% gagal. Pertama, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan seriwil dari penindasan, maka Tuhan mengutus seorang. Nanti orang ini akan menyelamatkan dari penindasan. Contohnya Musa ditindas Fir'aun seriwil. Maka Tuhan mengutus Musa. Akhirnya Musa berjuang melawan Fir'aun. Fir'aunnya meninggal. Apakah Musa berhasil? Berhasil. Yang kedua, Musa mengajarkan tauhid. Ya, dengar seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Orang seriwil mentuhankan Allah satu-satunya. Berarti Musa ini berhasil. Nabi Muhammad diutus saat itu di tempat kelahirannya jahiliyah, menyembah berhala, penindas, bahkan kalau anak punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Maka Allah menyelamatkan dengan mengutus Nabi Muhammad. Akhirnya ya, mereka ini tahu tentang kebenaran, akhirnya punya anak, ya disayang. Bukan lagi ya dibun-bun. Lalu mereka ini dulunya di Arab itu membangga-banggakan suku, kasta-kasta gitu loh ya. Kayak ada suku, kamu suku apa? Oh, suku ini, lebih tinggi saya. Bahkan suku A tidak boleh nikah dengan suku B. Nah, ini ajaran kayak gini, ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, inna akramakum indallah atqakum. Ya, yang paling mulia di hadapan Allah takwanya. Ya percuma kamu itu orang kasta tinggi, tapi tidak kenal Allah. Walaupun Buddha kalau taat ke ibadah, tinggi nilainya di hadapan Allah. Jadi Nabi Muhammad berhasil, ya, dari jahiliyah menjadi orang yang berilmu. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, berhasil dan mengalahkan musuh-musuhnya, Romawi, Persia. Ya, menang. Jadi Nabi Muhammad merubah peradaban, berhasil. Terus menyelamatkan orang Arab dari penindasan raja-raja dolim, Romawi, Persia, berhasil, mereka musnah. Musa berhasil mengajarkan tauhid, berhasil menyelamatkan dari penindasan Fir'aun, berhasil. Giliran Yesus. Yesus untuk menyelamatkan seriwil dari penindasan Romawi, Yesusnya yang mati, gagal. Yesus mengajarkan tauhid seperti Musa, seperti Nabi Muhammad, supaya manusia tauhid. Ternyata karena dia mati, kata Kristen, berhenti dakwahnya, akhirnya Tuhannya 3. Berarti gagal kan? Ya. Seharusnya dengan adanya Yesus, orang-orang bertauhid seharusnya. Seharusnya Romawi itu musnah. Ya, contohnya Musa, orang-orang seriwil bertauhid, Fir'aunnya mati. Yesusnya yang mati. Orang-orang menjadi pagan semua, mentuhankan manusia. Trinitas, Tuhannya 3, menyekutukan. Berarti ajaran inti para nabi ini cuma Yesus yang gagal 100%. Gitu loh, secara akal namanya. Bukan cuma secara akal, secara nyata bukti. Ya, coba. Apakah Romawi itu musnah? Lalu seriwil tidak ditindas? Enggak. Justru dengan gara-gara Yesus mati, orang Romawi semakin menindas besar sampai di zamannya Nabi Muhammad, sampai di zamannya dinasti Abbasiyah gitu tuh. Ya, Romawi masih berhasil. Yang kedua, kalau memang berhasil seharusnya bertauhid. Tapi ternyata orang-orang yang mengaku pengikut dia, Tuhannya 3 semua. Itu jadi gagal termasuk sebenarnya ya, gitu. Oke, silakan. Tap layar, tap layar. Oh, tulis Silakan dulu Bayu. sama Pak Ustadz Open kita. kamera Bayu. Lanjut.
Atau secara gampangnya gini. Kalau saya jadi presiden, saya pernah jadi presiden di zaman tahun 80-an. Bang Bayu nututin saya. Orang kalau pengen tahu tahta ini presiden yang berhasil atau tidak, nanya ke Bang Bayu. Bang Bayu, apa kamu nututin presiden tahta? Iya. Menurut kamu gimana? Alhamdulillah luar biasa tahta jadi presiden. Bensin murah, pekerjaan lancar, tidak ada orang yang kayak menderita. Oh, berarti saya ini sukses. Ya. Terus Bang Bayu ini hidup sampai zaman 2000-an. Bang Dalbo jadi presidennya. Ya. Terus sampai sekarang ditanya, ya, karena dua-duanya sudah pensiun jadi presiden, orang nanya ke Bang Bayu, kalau Bang Dalbo gimana? Aduh, dah usah nanya Bang Dalbo. Semuanya lah bahal, bensin, orang menderita, pabrik semuanya macet semua. Berarti gagal. Sama seperti gini, Nabi Muhammad itu sukses apa tidak? Nanya ke umatnya, wahai Islam, bagaimana engkau menilai Nabi Muhammadmu? Kami cinta ke Rasulullah. Kami kangen, berarti berhasil. Nanya Musa, berhasil apa tidak? Nanya ke orang Seriwil, kan Musa untuk Seriwil. Seriwil, bagaimana Musa? Wah, itu luar biasa Musa, menyelamatkan kami dari Fir'aun. Lalu nanya, kalau Yesus, saya tidak kenal. Bagi kami dia orang jahat, kami gantung dia. Jangan nanya orang itu. Pertanyaannya, berhasil nggak Yesus? Ya tidak, ya sudah. Ya kayak gampang sebenarnya secara logika ini gitu loh. Nanya ke Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Mana umatnya? Tanya. Musa diutus kepada siapa? Nanya ke umatnya. Yesus diutus untuk siapa? Nanya ke umatnya. Kalau tidak dikenal gagal berarti. Gitu. Gampang kok gitu. Gampang kok. Selamat pagi. Muhammad Idris. Oke Bang. Halo. Ada orangnya. Hanya Bayu, bertanya lagi Bayu. Pancing emosi dulu. Pertanyaannya. Mancing emosi. Iya. Karena memang itu memang mereka ini Pak Ustadz ya, saya melihat mengatakan sangat memuliakan Yesus. Tapi kita lihat itu si Junaidi. Pokoknya Yesus itu harus mati. Nggak mau, nggak bisa kalau tidak mati. Harus mati. Nah seandainya dia juga di sana, mungkin dia juga ikut itu nyelipkan Yesus. Pertama ini siapa ini? Oke. Otan apa Kristen? Islam atau Kristen Pak Bang? Halo Cokis. Udah turunkan ya, gak ada suara. Oke. Jadi ini ya, tak ajarin pakai logika dengan data. Sekarang, apakah Otan ini memuliakan Yesus? Oke, saya nanti kalian sendiri yang bisa memikirkan. Mereka memuliakan apa tidak? Memuliakan itu harus cocok. Kayak saya, Tata, apakah engkau muliakan Nabi Muhammad? Iya. Bagaimana caranya? Aku perlakukan beliau seperti semestinya. Beliau ini seorang nabi utusan, Al-Ahzab 40. Kami muliakan dia sebagai utusan. Lalu semua apa yang disampaikan kan dari Tuhan. Aku lakukan itu. Akimi sholat, kerjakan sholat, kami sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kami puasa. Tuhan itu Allah, ya kami imani Allah itu Tuhan. Itu namanya kita ini memuliakan Nabi Muhammad. Nah kalau Oten ini bukan memuliakan, membangkang. Ya, contohnya aku ini Nabi, enggak kamu Tuhan. Aku ini utusan, enggak kamu Tuhan. Tugas saya penyampai firman, enggak kamu yang firman. Tuhan itu satu, enggak tiga. Berarti mereka jangan ngomong, jangan tertipu. Mereka itu bukan pengikut, pembangkang. Ingat ya, hidupnya kekal, mengenal Allah satu-satunya. Enggak, mengenal kamu juga sebagai Tuhan. Jadi, gak ada. Kalau secara data, mereka ini bukan memuliakan, membangkang. Gitu. Ya. Karena
Gini deh, dolim itu apa sih? Zolim itu definisi dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Udah tahu sandal ditaruh di kepala, songkok ditaruh di kaki. Itu dolim namanya. Sama dengan udah tahu ngaku utusan dijadikan Tuhan. Udah tahu Tuhan itu satu dijadikan tiga. Dolim namanya itu. Tidak meletakkan kepada tempatnya. Nah kalau Islam benar-benar memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Allah. Kalau mereka membangkang ajaran Yesus itu nyata itu. Menurut data tapi ya, bukan menurut imani saja. Kalau imani saja, ya repot. Orang menyembah berhala, orang menyembah pohon beringin. Ya tidak usah ditanya data, imani saja. Kenapa kamu sembah pohon beringin? Sejak kapan pohon beringin ngaku Tuhan? Ini iman saya tahta. Ya sudah kalau iman saja. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Mana dalilnya? Ini iman saya. Ya sudah. Tidak bisa sudah dialog. Kan iman saja. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu mengapa Pak Ustadz mereka ini mengatakan bahwa umat Islam ini mempelesetkan apa dari kisah dari yang tertulis di dalam Bible itu? Mengapa mereka menuduh kita bahwa di Al-Quran itu merubah atau mempelesetkan cerita yang ada di Bible atau bahkan membantah mengenai Yesus ini Pak Ustadz? Oke. Itu bukan merubah, meluruskan. Kita tahu kan menurut Bible kan. Contohnya kisah Yesus. Yesus ini mau dibun-bun tipu daya. Dengan cara mau ditelanjangin, dibabak belurin, kayak di masa gitu. Akhirnya Allah selamatkan dia. Nah, tata kenapa nabi-nabi yang lain tidak diselamatkan seperti Isa? Loh, kalau nabi yang lain langsung dibun-bun. Ya. Yang kalau Isa enggak, mau disiksa, mau ditelanjangin. Apa kata mereka? Ayo bun-bun dia sekiranya orang-orang menyangka dia orang terkutuk. Caranya harus disalib. Ya Allah selamatkan. Kalau Zakaria mereka bun-bun, tidak ada. Ayo kita bun-bun disalib supaya Zakaria ini dikenang mati terkutuk. Nah, kenapa Allah tidak selamatkan? Karena tidak mau disalib, tidak difitnah. Ya, tapi kalau Isa, ya pertama karena dia itu mau kayak mau direndahkan gitu. Ya. Bukan, kalau nabi-nabi yang lain dibun-bun langsung dibun-bun aja di tengah jalan, ya dikejar, ya. Tapi kalau Isa ini mau dijadikan orang terkutuk, karena di dalam Ulangan 27 itu orang yang mati di kayu salib itu orang dikutuk Tuhan kan. Jadi kalau mereka berhasil menyalib Isa, maka orang-orang akan mengenang dia orang terkutuk nantinya. Nah Tuhan tidak mau nabinya digituin. Akhirnya wa makaru wa makarallah. Allah balas tipu daya mereka dengan cara Allah selamatkan. Makanya bukan merubah. Gini loh ya, supaya Al-Quran ini meluruskan supaya manusia tidak tertipu dengan rencananya orang Sriwil. Nah Kristen enggak tata. Saya lebih suka kepada Sriwil, memang dia terkukuk. Maunya mereka gitu. Ya. Allah ingin memuliakan Isa dengan Islam turun, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran. Mereka gak mau. Enggak, saya berpihak ke Wahyudi. Pokoknya terkukuk. Kata Islam, enggak dia mulia seorang Nabi. Enggak, terkukuk. Ya sudah. Gimana lagi? Mau dilurusin gak mau. Berarti memilih. Ya, ibaratkan ya, Bang Dalbo ini orang baik. Difitnah orang jahat. Disebarkan pakai media. Orang-orang di seluruh Indonesia mengenal Bang Dalbo orang jahat. Lalu ternyata dibongkar. Ada yang merubah. Ya bukan merubah, meluruskan. Kalian itu salah. Sebenarnya dulu itu Bang Dalbo itu bukan orang jahat dia. Itu fitnah dari tipu daya media. Tidak mau orang diluruskan. Ibaratkan gitu. Enggak, pokoknya Bang Dalbo orang jahat. Pokoknya orang jahat. Tapi saya sayang ke Bang Dalbo. Tapi dia orang jahat. Saya pengikut Yesus, tapi Yesus terkukuk. Kan aneh.
Wah, luar biasa ya. Tapi apa kemarin pertanyaan itu Bayo? Oten? Mengenai penciptaan Oh iya. yang dikatakan Allah menciptakan dari apa tuh Bang Nalwo, dari segumpal darah atau apa itu? Yang dipertanyakan air mani, dia bilang apakah Tuhanmu punya air mani? Dia bertanya begitu Pak Ustaz. Oten Longor Itu surat Al-Insan. Ayat Al-Insan itu Allah menciptakan. Kalau gini loh ya, di Al-Quran itu ada dua. Allah menciptakan manusia. Ketika Allah mengatakan aku ciptakan engkau dari tanah, itu membahas Adam. Tapi ketika kalimatnya Allah menciptakan manusia dari sperma, air mani, berarti anak keturunan Adam gitu loh. Surat Al-Insan ayat 2 itu Allah menciptakan dari air mani. Baca tafsirannya, yaitu dengan cara mani laki-laki dan perempuan. Ya coba biar kalian percaya. Paling ini yang ingin ditanyakan ya. Al-Insan ini mungkin ya. Mana Al-Insan ini? Jadi di situ penciptaan manusia yang mana Allah ciptakan pertemuan antara mani laki-laki dan perempuan. Lalu, bener ini. Jadi gini nih ya. Oke, ini mungkin yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an. Ya, madhkura. Oh, nomor 2 ini, nomor 2 ini loh. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfah, mani. Amsaja. Ya. Nabat alaihi faja'alnahu sami'an basira. Ya, coba. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani. Nah, coba ini ya keterangannya ya. Saya buka ya Jalalain ya. Oke, besarkan Pak Ustadz ini penjelasannya. biar lebih besar sedikit lagi. Nah, penjelasannya gini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, artinya jenis manusia dari setetes mani yang bercampur. Maksudnya apa? Yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan ya. Nah, ini perempuan. Nah, lalu kok bisa diperanin? Berarti Tuhan punya mani. Lo udah jelas ini nama manusia. Maksudnya kita ini Allah ciptakan ya. Awalnya ya antara laki-laki dan perempuan, orang tua kita. Lalu ya dengan berhubungan akhirnya ada pertemuan sel telur. Makanya di ayat yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Jadi Allah ciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Sperma itu mempunyai miliaran sel. Nanti salah satu sel inilah yang lolos menjadi janin. Di antara jutaan atau miliaran sel sperma ini, cuma ada satu yang lolos menjadi janin nantinya. Ya, terus kok bisa di framing? Berarti Tuhan punya mani? Apa hubungannya? Iya Pak Ustadz. Jadi kalau Allah menyinggung hal itu berarti setelah penciptaan, ya kan? Kalau untuk kepada Adam memang sudah ada khusus awal mula penciptaan manusia. Saya bagi orang yang berakal paham Pak Ustadz. Tapi Oten ini kan gak ada akal, itu masalahnya Pak Ustadz. Longornya minta ampun. Nah, ini juga Pak Ustadz, ada tadi malam pertanyaan mereka itu. Apa tanda Muhammad itu adalah Nabi? Oke. Apa tandanya? Lalu apa itu Bang Dalwo? Tadi malam itu pertanyaannya gimana Bang Dalwo? Itu pertanyaannya sudah dijawab sih, cuman lebih kalau
ya lebih sempurna. Kalau dia dengan Ustadz Tata dan bisa di ini jawabannya Bayu, kan Bayu yang jawab, silakan Ustadz Tata. Dan dia sedikit Pak Ustadz, dan dia membawa kepada pendeta siapa itu, Waraka bin Noval, begitu. Larinya dia ke sana pula. Oke. Pertama, definisi nabi itu apa sih? Manusia yang diberi wahyu. Nah, sekarang apakah Nabi Muhammad ini benar-benar nabi? Ya diteliti. Nabi Muhammad menerima wahyu, An-Najm ayat 3. Dan wahyunya ada sampai sekarang. 114 surat, tidak berubah, tidak nambah, tidak berkurang. 6.666 ayat, nggak berubah. Bahkan hurufnya 1.027.000 huruf. Sampai ke hurufnya lo tahu. Para ulama itu diteliti udah dihitung. Tata, huruf alif dalam Al-Quran ada berapa? Ada 48.740. Coba huruf alif itu. Huruf lam berapa Tata? Ada 33.922. Coba, jangankan surat ayat, hurufnya lu tahu. Justru saya bertanya, Markus 6 ayat 4, Yesus ngaku nabi. Saya nanya, coba, umur berapa dia menerima wahyu? Di mana tempatnya? Apa bunyi pertama kali? Gak ada yang tahu sampai sekarang. Justru saya yang harus bertanya ke mereka. Karena yang dikatakan nabi, manusia yang menerima wahyu. Nabi Muhammad, umur 40 pertama kali menerima wahyu. 5 ayat pertama kali di Gua Hira. Pertama kali yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti asli nabi. Nah sekarang Yesus ngaku nabi. Tanoten asli apa enggak dia? Kita tes, umur berapa dia menerima wahyu? Gak tahu. Di mana tempatnya dia menerima wahyu pertama kali? Gak tahu. Apa bunyinya? Gak tahu. Berarti jangan ngomong nabi asli kalau gitu dong. Kalau kita sitin dialog. Gitu. Nah terus mereka Tata kenapa? Kok Waraka bin Novel yang tahu? Loh, kan Al-Quran menjelaskan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Karena nabi-nabi ini sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Nah, coba, masa orang Arab yang tahu? Wong Arab tidak ada kitab suci. Pertama kali ada kitab suci, Al-Quran di Arab itu. Sedangkan nubuat itu harus tercatat di kitab sebelumnya. Berarti kitabnya Musa, kitabnya Isa. Makanya Abdullah bin Sabah kan ahli Taurat. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya tahu engkau ini seorang nabi dari kitab saya. Begitu juga Waraka bin Novel, pendeta Bukhaira. Dia seorang Injil pendeta. Saya kenal kamu sebagai nabi, anak kecil, kan umur 12 tahun saat itu. Dari kitab saya. Saya ini pendeta. Jadi wajar dong pendeta atau ahli kitab yang kenal, karena nubuat itu kan ada di kitab sebelumnya. Sedangkan di Arab tidak ada kitab suci saat sebelum Nabi Muhammad diutus. Tentu saja bukan orang Arab yang tahu duluan, ahli kitab. Apa kata Al-Quran? Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad di Quraisy, Arab, Mekah, ditolak dia. Tiba-tiba dia pindah ke Madinah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Lalu ditanya, hei orang Madinah, aneh menurut saya. Saya heran. Ibaratkan bahasa kita ya. Heran kenapa wahai Rasulullah? Saya di tempat kelahiran saya ditolak. Tiba-tiba saya pindah ke sini, kok kalian berbondong-bondong masuk Islam? Ya Rasulullah, kami sudah lama nunggu engkau. Loh, nunggu apa? Nabi, seorang nabi. Loh, kalian tahu dari mana? Di Madinah ini Rasulullah, banyak orang Wahyudi bersuku-suku di sini. Mereka selalu menggembor-gemborkan dari dulu.
akan ada Nabi Muhammad namanya. Dia di Mekah, akan hijrah ke sini. Makanya kami nunggu di sini. Gitu ya. Jadi sangat jelas sudah nubuat-nubuatnya itu. Gitu. Nah kalau Yesus, nggak ada sama sekali. Mereka ini orang Kristen ya. Kalau orang Kristen ini kan 100% tidak kenal Yesus. Itu 100%. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen. Makanya mereka tidak mungkin berani dialog itu ya. Oke, silakan. Yang baru datang. Ya, ini sayang 1000 sayang ya, karena jelas perintah Al-Quran mengatakan Al-Quran turun itu untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul. Namun kalian, para umat-umatnya, malah memfitnah kitab-kitab sebelum Al-Quran dan malah mempercayai kitab-kitab setelah Al-Quran, seperti hadis yang menceritakan Rasulullah mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal, yang mengatakan pembunuh dan perzina itu masuk surga meskipun mereka. Alah, kamu curhat. Udah langsung saya jelaskan aja lah. Malah curhat. Oke, jadi gini. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Kita tahu kan kitab sebelumnya itu tauhid. Nabi Isa, Yesus mengatakan Allah itu Esa. Markus 12:29. Lalu oleh Kristen dirubah oleh Kristen. Enggak, Yesus. Yang benar Tuhan itu 3, Yesus. Ya. Terus kata Yesus, kalau ingin kekal di surga, mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Nah, karena Kristen ini merubah, enggak, yang benar masuk surga itu kamu yang Tuhan. Aku ini nabi, enggak, kamu Tuhan. Aku menerima firman, enggak, kamu yang firman jadi manusia. Akhirnya Islam ini membenarkan ajaran Yesus. Apa itu? Untuk menolak musuhnya Yesus, yaitu Kristen. Jadi Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Allah itu Tuhan satu-satunya. Oleh Kristen kan dijadikan 3. Maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang sudah diobok-obok oleh orang Kristen, terutama tentang Yesus. Makanya Allah meluruskan, membenarkan ucapan Yesus bahwa aku ini utusan untuk Sriwil, Ali Imran 49, aku ini Nabi, Maryam 30, penyampai firman, Al-Maidah 46, Tuhan yang benar Allah, Al-Ju'ruf 64. Nah, jadi Al-Quran membenarkan ucapan Yesus. Yesus kan ngaku seperti Al-Quran kan? Aku ini utusan, Matius 15:24, aku ini Nabi, Markus 6 ayat 4, tugas saya penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8, Tuhan yang benar Allah, Markus 12:29. Jadi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang dirusak oleh ajaran pagan Kristen. Silakan, apa lagi? Betul. Kitab sebelumnya. Ya, betul. Namun sayang dan 1000 sayang, Anda menambahkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu adalah mengajarkan tauhid. Nah, Inilah yang sesungguhnya dimaksud oleh Al-Quran, bahwasannya mereka itu menambah-nambahkan dan mengurangi. gini Bang. Yang menambah-nambahkan ini Kristen. Kalau Islam membenarkan, Yesus Tuhanmu berapa? 1. Al-Quran membenarkan. Al-Ju'ruf 64. Ya. Kalau kalian kan menambah. Pertama Tuhan itu 1, kalian tambah 2 menjadi 3. Nah, Islam membenarkan ucapan Yesus, membantah ajaran Kristen yang menambah ajaran Yesus. Itu loh. Silakan, apa lagi? Tolonglah kalau diskusi itu Ya. kamu itu punya adab, jangan Betul. ulang lagi ngomong bisu-bisukan. Lanjut, silakan. Apa lagi? Nah, tidak ada pernah saya temukan di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu adalah mengajarkan yang namanya tauhid. Sampai mati pun kau temukan, tidak akan ada kau temukan kata tauhid di dalam Al-Quran. Oke. Tauhid itu Tuhan itu 1 dari lafaz wahada. Jadi kalau kata-kata tauhid ini maksudnya menjelaskan Tuhan itu cuma 1. Itu tauhid namanya. Gila karena turun Nah, karena kalimatnya dari lafaz wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan tauhid,
berarti Tuhan itu satu. Gitu loh ya. Qul huwallahu ahad. Itu kan tauhid ini dari masdarnya wahada itu, ahad itu. Ya, sehingga ketika kita mengatakan Yesus, Musa, ajaran tauhid, maksudnya Tuhan itu satu, tidak mau nambah-nambah. Saat mengenal engkau satu-satunya. Kalau Kristen mengenal engkau tiga-tiganya. Nah, gitu. Oten. Kita ketawa dulu. Dasar. Justru yang dipertanyakan itu di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu tiga. Oten. Jadi kawan, kalau Kristen ini, kenapa mereka? Sebenarnya kita tuh kasihan loh ya. Coba bayangkan, andaikan banyak dalil-dalil Yesus Tuhan ya, kayak orang Hindu, Buddha, itu kan sudah sesuai keimanan mereka menurut kitabnya. Ya tidak masalah, silakan diimani. Kalau Kristen ini yang lucu, mengimani kitabnya, tapi kitabnya bertentangan dengan dirinya. Ya, ini yang lucu. Makanya mereka ini kalau debat itu gak bisa. Ngomong apapun ketampol kitabnya sendiri. Hentikan Bang Dago. Apa itu Bang Dago? Halo Pak Mumu. Ini Pak Mumu gimana sih minta naik? Pak Mumu. Aduh. Ayo Bang Karol, silakan. Kau bertanya dulu lah sama Pak Ustadz Tata. Tidak pernah kau bertanya bagaimana mau pintar ini. Aduh. Saya sebenarnya bertanya tadi ke Jun, maka bagaimana bisa Zakaria 11, 12 sampai 13 itu nubuatan? Itu curhatan Zakaria. Dia itu ditolak oleh rakyatnya, dia kan nabi. Diutus kepada rakyat lalu mereka menolak dia dan dia itu hanya dibayar 30 keping. Betul. Jadi itu curhatan Zakaria, bukan nubuatan untuk pembayaran atau penjualan 30 keping perak oleh Yudas. Iya, mereka cuma mencocok-cocokkan doang. Tidak, Karol ini sentimen sekali sama Junaidi. Bukan sama Jun. Bukan sama Jun, sama mereka yang melihat nubuatan itu dalam PL. Berusaha Junaidi mau bohong, berusaha juga Karol ini bongkar kebohongannya Kak Junaidi. Sebenarnya bukan berbohong, dia itu hanya menganggap itu nubuatan dalam PL itu. Coba tanya ke orang Yahudi, mana bisa mereka akan mengaku bahwa Zakaria itu adalah nubuatan ke Yudas, kejauhan. Zakaria kan juga itu kitab Yahudi. Mereka tidak bakal mengakui itu nubuatan ke Yudas. Begitu juga Mazmur 22 ayat 17. Itu kan nabi mereka, Nabi Daud, curhatan Nabi Daud. Mereka tidak bakal menerima itu nubuatan ke penyaliban Yesus. Tapi tangannya dipaku. Masalahnya Junaidi lagi diskusi, kan kalian sama-sama anak Tuhan, masa saling bongkar-bongkaran. Mending kau tanya aja Ustaz Tata mengenai Al-Quran, Islam, Karol. Oh iya benar. Coba. Pertanyaan coba yang berat lah pertanyaannya. Tadi Ustaz Tata mengatakan tanya saja. Oh maksudnya tanya bukan Bible berarti ya? Berarti bukan Bible dong? Iya, Islam ditanyakan. Oh boleh juga. Iya boleh juga. Karena Ustaz Tati ini gurunya pendeta juga. Terserah lah, bebas kau. Apakah ada nubuatan juga dalam Islam? Nah ya, nubuatan ya, betul. Ya itu yang saya mau tanyakan kalau gitu. Nubuat apa? Tentang siapa?
Hah? Mungkin ya tentang siapa ya? Tentang Muhammad, ya. Tentang Nabi Ya, ada. Muhammad atau tentang nabi-nabi lain selain Muhammad. Oke. Jadi gini Karor. Kalau ini versi Islam ya. Sebenarnya dulunya sebelum dirubah-rubah banyak nubuatnya Nabi Muhammad itu. Kalau sekarang walaupun nanti ada umat Islam yang mengatakan tapi tetap ditolak kan. Kalau dulu itu banyak dulu. Dan ini bukan hanya data, dibuktikan dengan kenyataan. Ya, pertama gini. Ada suatu hadis ya, bukan hadis seperti hadisnya Nabi, enggak. Ini pengakuan dari Atha ibnu Yasar. Dia itu belajar Taurat kepada ayahnya. Semuanya dibacakan. Lalu cuma satu lembar tidak dibaca, ditaruh dalam peti. Bunyinya gini, al-hadisus sani an Atha ibnu Yasar angka bil akhbar qala allamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduk falamma mata abi fatatu, panjang. Langsung artinya, saya belajar Taurat kepada ayah saya. Semuanya dibacakan kecuali satu lembar. Oleh ayahku malah disembunyikan di dalam peti, dikunci. Falamma mata abi, kemudian setelah ayahku meninggal, saya penasaran. Lembaran yang tidak dibacakan itu apa isinya? Kenapa takut? Seharusnya kan jangan nanggung-nanggung, pelajari semua ke saya. Kok ada sebagian? Ada apa ini? Setelah ayahnya meninggal dibuka, penasaran. Ternyata isinya apa? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akan ada nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meluas ke Syam. Benar, ayat-ayat ini nyata. Buktinya orang Wahyudi banyak ke Arab, ke Madinah. Menunggu akhir zaman, nabi akhir zaman itu. Makanya ada perang Khaybar. Perang Khaybar ini kan perang umat Islam kan? Dengan Nabi Muhammad. Orang Wahyudi dengan orang Islam. Kenapa kok bisa peperangan dengan orang Wahyudi? Berarti orang Wahyudi banyak dong. Banyak. Karena dulu mereka tinggal di Madinah. Awalnya tujuan mereka itu nunggu Nabi. Tapi pada akhirnya mereka menolak sendiri. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, kamu itu aneh Wahyudi. Kamu nyuruh orang Madinah beriman ke Nabi Muhammad. Orang Madinah, kami nunggu di sini, nunggu seseorang. Izinkan kami tinggal di Madinah. Kami orang Wahyudi. Apa tujuan kalian? Kami menunggu Nabi akhir zaman sesuai di kitab kami. Tiba-tiba mungkin dapat puluhan tahun, kan sudah anak cucu-cucunya. Sudah banyak bersuku-suku. Pas Nabi benar-benar datang, gengsi mereka. Apa? Ya, rabi-rabinya musyawarah. Rundingan. Sebaiknya kita tidak usah beriman. Tapi kan ini kitab kita. Biarin. Ya. Masa kita umat pilihan dari dulu mau beriman kepada Muhammad yang lahir di Mekah? Gengsi dong. Nah itulah sifatnya Wahyudi. Berapa nabi yang mereka bun-bun. Padahal dulu Yesus tetap dia orang Wahyudi. Apakah mereka terima? Tidak, mereka bun-bun. Sekarang alasannya beda lagi. Muhammad kan bukan orang Wahyudi. Masa kita mau beriman? Tapi kan ini kitab kita di Taurat. Tidak masalah. Ya, jadi mereka ini ya, Yesus saja orang Wahyudi mereka tolak, mereka bun-bun, apalagi Nabi Muhammad. Walaupun mereka tahu. Ya, jadi banyak. Bahkan Waraqah bin Nawfal, pendeta Bahira. Apa kata pendeta Bahira? Wahai Abu Thalib, jangan diteruskan perjalananmu. Anak ini dicari oleh orang Wahyudi. Karena mereka ini tidak akan membiarkan Nabi akhir zaman itu muncul. Loh, kamu kok tahu bahwa ponakan saya ini seorang Nabi? Saya ahli kitab, pendeta saya. Jelas banget pada anak ini, 100%. Ya. Jadi nubuat itu awalnya banyak dulunya. Makanya dalam Musa ini sudah mengatakan, Ulangan 31:24. Apa kata Musa? Ini Taurat, baca sekarang, saksikan. Udahlah, kalian ini saya masih hidup saja, kalian sudah menunjukkan kedengkilan.
Gimana kalau saya mati nanti? Pasti kalian akan merombak-rombak Taurat itu. Apa yang tidak kamu suka, kamu buang. Lalu kamu ganti dengan hal-hal yang kamu suka. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami mempunyai bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi Taurat diobok-obok sudah. Gitu ya. Jadi nubuat Nabi Muhammad dulunya banyak. Ya. Tapi mereka buang, mereka ganti-ganti, akhirnya tidak ada. Tapi kalau yang nanya Oten, tidak ada nubuatnya Muhammad. Sama seperti Yesus. Coba Yesus ada nggak dalam perjanjian lama nubuatnya? Ya mereka juga nggak ada. Karena ditolak. Apalagi Nabi Muhammad. Yang orang Mekah. Yesus sendiri loh. Nggak ada nubuatnya sekarang dalam perjanjian lama. Ada tata di Yesaya. Ditertawakan kamu kalau pakai Yesaya. Karena menurut Wahyudi sama sekali tidak mengarah ke Yesus. Itu ya. Jadi gampang. Oke, capek. Capek. Nah, ya itu makanya itu host, dengar tuh host, berarti Ulangan 18 ayat 15 itu bukan nubuatan host. Bukan nubuatan. Jadi, Ulangan 18 itu host. Ya gini, sekarang gini lah maksudnya. Kalau Ulangan 18, coba sekarang kalau bukan Nabi Muhammad, nah anggaplah bukan Nabi Muhammad ya. Tapi kalau dalam dunia dialog, siapa itu? Seperti Musa. Maksudnya apa? Mujizatnya hampir sama. Kalau Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Terus mengalahkan musuhnya, Musa mengalahkan Fir'aun, Nabi Muhammad mengalahkan musuh-musuhnya, Romawi, Persia. Lahir dari ayah dan ibu, sama seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Terus, ya wafatnya mau wafat biasa, bukan disalib, bukan apa, sama. Jadi sekarang kalau kita rebutan Ulangan 18, anggaplah kita rebutannya, kira-kira mana yang cocok, Yesus atau Nabi Muhammad? Ya sama sekali tidak mengarah ke Yesus. Yesus gak seperti Musa gitu. Musa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yaitu Fir'aun. Yesus malah dianya yang mati menurut Kristen. Nabi Muhammad berhasil dalam segi mujizat yang mirip Nabi Muhammad, membelah laut, membelah bulan. Lahir dari ayah dan ibu, sama-sama. Itu sama-sama mengalahkan musuhnya, sama-sama sukses tauhid. Nah Yesus, ayo, maksudnya gitu caranya. Yesus belah keledai. tapi kalau Karol, menurut Karol itu kepada siapa Rol? Karena ini kemarin Junaidi habis celananya ada kencing. Ulangan 18, 15. Ulangan mana? Itu menurut Karol itu kepada siapa itu? Ya kepada nabi sesudah nabi-nabi sesudah siapa? Musa ya. Yosua. Iya, nabi-nabi sesudah Musa, utusan-utusan sesudah Musa. Yosua bin Nun itu sejaman dengan Musa. Nah, memang itu tidak di Yosua itu memang maksudnya memangnya itu tertulis bukan tidak boleh sejaman dengan Musa. Aku akan membangkitkan kan? Ya intinya sesudah